Halo, kita bertemu lagi dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, dan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai surat Kolose dengan surat Filemon. Kedua surat yang merupakan bagian daripada surat-surat Paulus yang disebut sebagai surat-surat penjara. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai surat Kolose, kita perlu membicarakan terlebih dahulu mengenai satu dua isu terkait dengan surat Kolose. Nah, isu yang pertama sudah saya bahas, terutama terkait dengan kemiripan surat Kolose dengan surat Efesus. Bahwa beberapa ahli percaya bahwa kemiripan di antara kedua surat ini memperlihatkan bahwa seolah-olah surat Efesus merupakan pengembangan daripada surat Kolose. Tetapi kita bisa menjelaskan hal tersebut. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di dalam video saya mengenai surat Efesus. Nah, isu yang kedua yang juga signifikan di dalam kita mendiskusikan surat Efesus, surat Kolose adalah mengenai karakter daripada ajaran sesat yang ada di dalam surat Kolose. Nah, sebagian ahli percaya bahwa ajaran sesat yang disoroti oleh Rasul Paulus dalam surat Kolose itu menunjuk kepada sebuah ajaran yang disebut sebagai gnostikisme. Nah, tetapi kita tidak dapat memastikan apakah gnostikisme sudah ada pada abad pertama Masehi. Nah, itulah sebabnya maka dua teori kemudian dikembangkan untuk merespon kesulitan ataupun persoalan pertanyaan tadi. Pertama, sebagian ahli berkata bahwa surat Kolose bentuk daripada ajaran sesat yang ada di Kolose bukan gnostikisme, tapi mereka sebut sebagai proto-gnostikisme. Jadi ini adalah bentuk awal daripada gnostikisme, sebab gnostikisme ada, bertumbuh, eksis pada abad kedua. Atau yang kedua, sebagian ahli percaya bahwa karena kemiripan ajaran daripada sesat dalam Kolose miripnya gnostikisme, maka sebagian ahli percaya bahwa surat Kolose tidak ditulis pada abad pertama, tapi ditulis pada abad kedua, sesuai dengan indikasi kemiripan antara lawan Paulus di Kolose dengan gnostikisme. Nah, untuk merespon untuk merespon isu ini, kita perlu menyadari bahwa ada perbedaan signifikan antara gnostikisme dengan ajaran yang Paulus bicarakan di dalam surat Kolose. Nah, jadi perbedaan itu tidak boleh kita anggap sepele. Nah, jadi walaupun ada kemiripan, tetapi ada perbedaan di antara kedua ajaran yang dibicarakan oleh Rasul Paulus maupun oleh gnostikisme. Sehingga teori yang mengatakan bahwa surat Kolose dituliskan untuk membasmi ajaran gnostikisme barangkali terlalu mengeneralisir isu dan kita perlu berhati-hati untuk tidak melakukan hal tersebut. Oke, nah selanjutnya yang kita juga penting untuk kita diskusikan sekarang adalah mengenai tujuan Rasul Paulus menuliskan surat Kolose. Memang tidak mudah kita memahami alasan Rasul Paulus menuliskan surat Kolose, karena kalau kita melihat dari isinya, kita melihat bahwa surat Kolose memiliki dua karakter, dua sifat, yaitu bersifat polemik tapi juga bersifat pastoral. Satu sisi tidak dapat disangkali bahwa Rasul Paulus memang menyoroti satu ajaran tertentu yang mencampur adukan antara iman Kristen dengan tradisi-tradisi tertentu, dan ajaran seperti ini menurut saya lebih tepat disebut sinkretisme agama ketimbang kita menyebutnya sebagai gnostikisme. Dan Rasul Paulus kemudian dia membahas ajaran mengenai suprimasi Kristus dalam surat Kolose, untuk menegaskan bahwa Kristus tidak sebanding dengan hal-hal apapun yang ada dalam dunia ini, baik dengan malaikat ataupun penguasa-penguasa tertentu yang disembah oleh kelompok-kelompok orang tertentu. Nah, jadi sebagian orang di dalam jemaat Kolose nampaknya melakukan pencampur adukan tradisi. Mereka melakukan sinkretisme, menggabung ajaran iman Kristen tentang Kristus dengan keyakinan-keyakinan yang lain, khususnya mengenai dewa, dewi, ataupun mengenai tokoh-tokoh tertentu yang disembah oleh orang-orang pada abad pertama Masehi. Nah, tetapi kita juga menemukan dalam surat Kolose ada juga bagian yang bersifat pastoral. Jelas sekali Rasul Paulus berbicara mengenai apa yang disebut sebagai household code. Nah, household code ini adalah sebuah
istilah yang digunakan untuk membicarakan mengenai kode-kode etik di dalam rumah tangga. Nah, maka kalau kita membaca misalnya tulisan dalam surat Kolose, kita mengetahui Rasul Paulus membahas mengenai sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang suami terhadap istri, seorang istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, budak, dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang lain Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat Kolose mengenai pentingnya hidup yang benar, hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, jadi nampak sekali bahwa tujuan surat Kolose sepertinya bukan hanya satu, tetapi memiliki setidaknya dua tujuan. Satu sisi surat tersebut dituliskan untuk menjawab atau memberantas ajaran sesat yang muncul, yaitu ajaran sinkretisme agama. Dan yang kedua untuk memberikan bimbingan pastoral kepada jemaat Kolose. Nah, pokok teologi apakah yang kita bisa lihat di dalam surat Kolose? Nah, salah satu pokok teologi yang signifikan adalah supremasi Kristus. Nah, jadi di dalam surat Kolose kita membaca mengenai sebuah ajaran dari Rasul Paulus mengenai keutamaan Kristus. Bagaimana Kristus ketika dia dibandingkan dengan segala ciptaan, Kristus jauh lebih unggul, jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Dia bahkan dikatakan sebagai buah sulung. Nah, beberapa orang kemudian salah memahami istilah buah sulung ini, seolah-olah dikatakan bahwa Yesus itu merupakan ciptaan yang pertama dan dari ciptaan-ciptaan yang lain. Bahkan beberapa kelompok orang mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama, tetapi ciptaan pertama ini bersifat ilahi karena dia mampu menciptakan dunia ini. Nah, tentu paham seperti itu salah dan berlawanan dengan konteks daripada surat Kolose, di mana Rasul Paulus menyebutkan bahwa Yesus adalah buah sulung bukan karena dia adalah ciptaan yang pertama, tetapi oleh karena posisi dia, oleh karena keutamaan dia, oleh karena supremasi dia jauh dibandingkan tokoh-tokoh lain atau apapun juga yang ada dalam dunia ini yang tidak bisa dibandingkan dengan dia. Dan tujuan Rasul Paulus menyampaikan ini adalah supaya jemaat Kolose tidak jatuh di dalam sinkretisme agama karena menganggap bahwa ada tokoh-tokoh lain yang setara dengan Kristus. Dan pokok ajaran yang kedua yang juga sangat signifikan di dalam surat Kolose adalah mengenai rekonsiliasi. Nah, Rasul Paulus dia menekankan bahwa rekonsiliasi adalah bagian penting daripada karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Rekonsiliasi yang dibicarakan meliputi unsur bagaimana orang bukan Yahudi dan orang Yahudi mereka dipersatukan di dalam Kristus. Nah, rekonsiliasi yang diajarkan Paulus memang mirip seperti yang diajarkan dalam surat Efesus. Oleh karena barangkali kedua jemaat baik di Efesus ataupun di Kolose mereka menghadapi isu yang sama, bagaimana perbedaan antar suku bisa menghasilkan perpecahan, dan Rasul Paulus menggunakan ajaran mengenai rekonsiliasi sebagai sebagai prinsip di dalam mengajarkan jemaat penting membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan selain surat Kolose, kita juga tahu ada namanya surat Filemon. Nah, berbeda dengan surat Kolose yang ditujukan kepada gereja, maka surat Filemon adalah surat yang bersifat personal ditujukan kepada seorang penatua bernama Filemon. Dan tujuan Rasul Paulus menuliskan surat Filemon adalah dia hendak meminta supaya Filemon boleh rekonsiliasi dengan hambanya yang pernah meninggalkan dia, lari, yang bernama Onesimus. Nah, jadi kalau kita membaca surat Filemon, maka kita kemudian menjadi paham bahwa surat ini harus dibaca bersama-sama dengan surat Kolose. Kenapa? Karena surat Filemon adalah contoh yang paling clear, contoh yang paling jelas bagaimana rekonsiliasi harus terjadi. Bahwa rekonsiliasi melibatkan pengampunan, bukan hanya melibatkan pengampunan, bahkan rekonsiliasi melibatkan penerimaan. Bahwa Filemon diminta oleh Rasul Paulus bukan hanya mengampuni, tapi menerima Onesimus kembali dalam rumahnya. Itu seperti dia seandainya Rasul Paulus datang, nah itu menunjukkan bagaimana Rasul Paulus ingin supaya konsep tentang rekonsiliasi itu bukan hanya dipahami secara teoritis, tetapi dilakukan secara langsung dalam kehidupan. Dan itulah yang kita temukan di dalam surat Filemon. Nah, itulah beberapa hal yang kita bisa bicarakan terkait dengan surat Kolose dan surat Filemon. Surat ini penting, surat ini signifikan bagi orang-orang percaya. Kita harus membacanya, memahaminya, karena melalui surat-surat inilah kita kemudian belajar
mengenai nilai penting melek keutamaan Kristus dan juga implikasinya dalam kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian.